Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang letak unsur dalam sistem periodik unsur. Tentu kalian masih ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang sejarah pengelompokan unsur. Yang pertama dikelompokkan oleh Lavoisier. Lavoisier mengelompokkan unsur berdasarkan kelompok logam dan juga non-logam, gas, dan tanah. Kemudian yang kedua ada Dobreiner. Dobreiner mengelompokkan berdasarkan setiap 3 unsur ya, yang memiliki kemiripan sifat berdasarkan kenaikan nomor masanya. Kemudian yang ketiga ada Newlands yang dikenal dengan hukum oktavnya. Kemudian keempat ada sistem periodik berdasarkan Mendeleev dan juga Mayer. Dan yang terakhir adalah sistem periodik modern berdasarkan kenaikan nomor atomnya yang dikemukakan oleh Henry Moseley. Nah, yang perhatikan tabel berikut. Nah, coba kalau kalian perhatikan tabel berikut, ini adalah tabel periodik modern yang kita gunakan saat ini. Jadi kalau kalian perhatikan ada lajur vertikal, ini kita namakan sebagai golongan, sedangkan lajur horizontal kita namakan sebagai periode. Di golongan ini ada golongan utama dan juga ada golongan transisi. Transisi sendiri ada transisi ini golongan B, dan yang kedua adalah ada golongan transisi dalam atau dikenal dengan lantanida dan aktinida. Lalu bagaimana kita bisa menentukan letak unsur golongan dan periode masing-masing unsur? Misalkan di sini kita lihat ya ada oksigen memiliki nomor atom 8. Nah, dari nomor atom 8 ini kita bisa lihat, oh ternyata dia terdapat pada golongan 6A periode kedua. Bagaimana dengan natrium? Natrium memiliki lambang unsur Na. Nomor atomnya 11, tentu jumlah elektronnya juga 11. Nah, dari sini kita bisa tahu ternyata dia berada di golongan 1A periode ketiga. Lalu bagaimana dengan kobalt? Kobalt sendiri ada di nomor atom 27, memiliki jumlah elektron 27. Ternyata dia berada pada golongan 8B periode keempat. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan letak unsur tersebut, yaitu golongan dan periodenya. Lalu bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan konfigurasi elektron yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, ini tadi tentang Mendeleev dan juga sistem periodik modern. Yang membedakan di sini adalah Mendeleev dan Mayer mengemukakannya berdasarkan kenaikan berat atom atau nomor massa, sedangkan tabel periodik modern berdasarkan kenaikan nomor atom. Oke, di tabel periodik modern sendiri, di sini terdapat pengelompokan, ada blok S, blok P, terdapat di pojok kanan, blok D, dan yang terakhir adalah blok F. Dari konfigurasi elektron tersebut, suatu atom dapat diperkirakan letak unsur dalam tabel periodik. Nah, tentu kalian masih ingat konfigurasi elektron memperhatikan aturan Aufbau, aturan Hahn, dan juga larangan Pauli. Penyingkatan dari konfigurasi elektron sendiri bisa disingkat berdasarkan gas mulia. Masih ingat siapa aja anggotanya gas mulia? Yang anggotanya gas mulia ada helium, He, kemudian di sini ada Ne, Hr, kemudian di sini ada Kr, Xe, dan Rn. Oke, tentu kalian masih ingat ya. Sekarang kita lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Berdasarkan konfigurasi elektron, ternyata dapat ditarik hubungan, yaitu jika kita ingin mencari golongannya, maka yang kita harus perhatikan adalah jumlah elektron valensinya. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit elektron terluar. Lalu, bagaimana dengan menentukan periodenya? Ternyata periode itu dapat ditentukan dari jumlah kulit elektronnya. Tapi ada pengecualian nih.
Yang dikecualikan adalah helium. Helium di sini meskipun memiliki nomor valensinya 2, tetapi dia termasuk pada golongan gas mulia atau 8A. Jadi bisa kita simpulkan di sini, golongan itu memperhatikan elektron valensi, periode yang diperhatikan adalah jumlah kulit. Hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur. Nah, jadi kalau dia di golongan utama di sini mulai dari 1A sampai 8A, jumlah elektron valensinya adalah sebagai berikut. Konfigurasi elektron valensinya di elektron terakhirnya adalah Ns ataupun Ns dan Np. Bagaimana dengan golongan transisi? Yang membedakan di golongan transisi di sini adalah ada orbital D. Jadi kalau di sini Ns, pasti di sini ada N-1D. Nah, setelah ini kita akan mempelajari contoh-contohnya. Misalkan di sini kita punya boron. Boron memiliki nomor atom 5. Bagaimanakah konfigurasi elektronnya? Masih ingat tadi ya? Bisa kita pakai singkatan dari gas mulia. He, setelah He berarti mengisi 2s2 2p1. Oke. Lalu berapakah jumlah elektron valensinya? Jumlah elektron valensi itu yang mana? Tadi yang berada di kulit terluar. Kalau kita perhatikan di sini jumlah elektron valensinya adalah dari penjumlahan jadi dari penjumlahan elektron yang ada di kulit terluar. 2 dengan 1 bisa kita jumlahkan adalah 3. Karena dia ada di orbital S dan juga P, maka dia berada di golongan 3A. Lalu, bagaimana dengan kulitnya? Kulit itu bisa kita tentukan dari kulit terluarnya. Oke. Kulit, jadi dia berada di kulit keberapa? Dia memiliki 2 kulit, sehingga berada di periode kedua. Bagaimana dengan oksigen? Kita tuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. He, 2s2, 2p-nya, sisanya ya, sudah 2 elektron 4, maka kurang 4 elektron. Oke, elektron valensinya yang mana tadi? Elektron valensi adalah yang berada di kulit terluar. Kulit terluarnya adalah kulit kedua, jadi kita perhatikan di sini ada 2 elektron dengan 4 elektron. Sehingga terdapat 6 elektron valensinya, golongannya adalah tentu masih golongan 6A. Bagaimana dengan kulitnya tadi? Dia berada di kulit terluarnya adalah ya, kulit kedua. Ini kulit kedua. Kita tuliskan lagi di sini 2, ini 2. Oke, contoh selanjutnya 11Na. Kalau 11Na di sini kita menggunakan penyingkatan Ne. 3s1. Elektron valensinya berapa? Elektron valensi yang ada di kulit terluar. Nah, sini berarti elektron valensinya adalah 1. Karena dia orbital terakhirnya adalah S, maka dia golongan utama 1A. Sedangkan untuk kulitnya, kulit terluarnya, ini bisa kita lihat dari angka yang ada di depan ini ya. Maka dia adalah kulit terluarnya 3. Oke, sehingga dia periodenya adalah periode ketiga. Nah, tentu sebenarnya kalian sudah mulai paham ya. Bagaimana dengan 17Cl? Ini Ne, 10 ya, 3s2, 3p-nya 5. Nah, totalnya ada 17 elektron.
Lalu bagaimana dengan jumlah elektron valensinya? Ini elektron valensinya ada 2 dan juga ada 5. Di total berapa? Ya, totalnya adalah 7. Jadi dia ada di golongan 7A. Bagaimana dengan periodenya? Periodenya adalah ini angka menunjukkan kulit ini ya. Jadi dia ada di kulit ketiga, sehingga jumlah periodenya adalah 3. Bagaimana dengan CA? Nah, sekarang soal berikutnya. CA tentu menggunakan AR ya. 4, AR itu 18, 4S2. Sehingga elektron valensinya adalah 2, karena dia masih di S ya, maka dia masih golongan utama, 2A. Nah, periodenya udah berubah ini. Periodenya, lihat yang kulit terluar, periodenya adalah periode keempat. Oke, karena jumlah elektronnya 4, maka dia periodenya juga keempat. Nah, sekarang kita masuk ke SC. SC gimana? Nah, di sini pakai AR lagi. Setelah AR, yang diisi adalah 4S2, 3D1. Atau kalian juga boleh menuliskannya biar urut sesuai kulitnya ya. 3D1, 4S2. Ini konfigurasi elektronnya. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, maka di sini ada orbital D dan S. Karena D dan S, maka ini adalah golongan transisi. Elektron valensinya berapa? Elektron valensinya dijumlahkan 4S dengan 3D-nya. Nah, di total di situ ada 3 elektron, sehingga dia berada di golongan 3B, golongan transisi ya. Bagaimana dengan periodenya? Periodenya tetap diambil yang paling luar. Nah, kulit ketiga sama kulit keempat lebih luar mana? Lebih luar 4 dong ya. Maka dia berada di periode keempat. Coba kita kasih contoh lagi yang 27CO. AR, oke, 4S2, 3D7. Atau kalian juga boleh menuliskannya menjadi AR, 3D7, 4S2. Biar urut kulitnya ya. Oke, nah, berarti di sini kita punya elektron valensi ada di orbital S dan D. Berapakah jumlahnya? 7 dan 2. Kalau dijumlahkan berapa? 9 ya. Loh, apakah ada golongan 9 Usada? Untuk yang jumlah atomnya 8, 9, dan 10, maka mereka masih termasuk ada di golongan 8B. 8B. Tadi jumlah elektron valensinya ada berapa? 9 ya. Oke, 9 kita taruh sini. Bagaimana dengan periodenya? Periode yang kita lihat adalah kulit terluar antara 3 dengan 4, tentu yang paling luar adalah kulit ke-4. Sehingga sini kita tuliskan 4. Nah, contoh lagi nih. Zn. Nah, Zn berapa ya? Konfigurasinya adalah AR 4S2 3D10. Totalnya ada 30 ya jumlah elektronnya. Atau bisa juga kita tulis menjadi AR 3D10 4S2. Penulisan seperti ini biar urut aja sesuai kulitnya. Tapi pengisiannya tetap berdasarkan Aufbau, yaitu mengisi 4S dulu baru 3D. Bagaimana dengan jumlah elektron valensinya? Nah, ini kita tambahkan 2 dengan 10. Totalnya ada berapa elektron valensinya? 12 ya. Karena dia ada di orbital S dan D, maka dia termasuk golongan transisi. Nah, ini kita tuliskan 2B, karena nggak ada golongan 12 ya. Yang
Setelah 8, 9, 10 tadi 8B, kalau jumlah elektronnya 11 itu 1B, kalau 12 2B. Oke. Nah, di sini kulit terluarnya atau menunjukkan periodenya dilihat dari mana? Ini ya. Berada di kulit keempat. Maka dia periodenya adalah periode keempat. Nah, contoh lagi yang berikutnya. 33 AS berarti AR. Nah, 4S2 ditulis 3D10. Nah, ini kan 30 ya. Berarti setelah 3D mengisi mana? Nah, kita mengisi 4P3. Nah, sisanya ya. Tapi biar lebih enak melihatnya, bisa kita tulis berdasarkan urutan kulit ya, 4S2, 4P3. Nah, kalau kita lihat di sini, dia sudah melewati 3D. 3D-nya sudah penuh nih, Mbak. Berarti yang kita lihat sekarang bukan 4S dan juga 3D ya, tapi yang kita lihat adalah 4S dan 4P3. Nah, berarti kulit terluarnya kulit keempat. Nah, bagaimana dengan elektron valensinya? Ini kita jumlahkan. 2 dengan 3 jumlahnya adalah 5. Karena dia S dan P blok ininya orbitalnya, maka kita bisa tuliskan dia ada di golongan 5A. Oke, bagaimana dengan kulitnya? Kulitnya sama-sama ada di kulit keempat ya, yang paling luar. Berarti dia ada di periode keempat. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Contoh terakhir. Nah, di sini bisa ada punya AR, 4S2, 3D10, 4P3, atau bisa kita tuliskan menjadi biar urut kulitnya 3D10, 4S2, dan 4P6. Oh ya, ini 6 ya, karena totalnya ada 36 elektron. Oke, nah kalau kita lihat di sini sama seperti tadi, berarti yang kita lihat bukan D-nya lagi dengan S, tapi yang kita lihat adalah S dan P. Ya, berarti mereka punya elektron valensi berapa ya? Oke, sebentar. Elektron valensinya adalah di 4S2 dan 4P6. Nah, kita total ada berapa elektron itu? Karena ada di orbital S dan P, maka dia termasuk golongan utama yaitu 8A. Bagaimana dengan periodenya? Periodenya yang diperhatikan adalah kulit terluar. Kulit terluarnya adalah kulit ke apa? Ayo. Kulit keempat. Oke. Coba ditanya dulu. Jadi bisa kita tuliskan ya tadi untuk golongan, maka yang diperhatikan adalah jumlah elektron valensi. Sedangkan untuk periode, maka yang diperhatikan adalah jumlah kulitnya. Lalu bagaimana dengan golongan utama dan juga golongan transisi? Ya. Golongan utama, maka dia memiliki elektron valensi yang berada di NS dan juga NS dan NP. Sedangkan untuk golongan transisi, maka dia akan ada di orbital NS dan juga N-1. Semoga nanti bisa dipahami lagi ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini silakan diperhatikan dulu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jika unsur X mempunyai jumlah proton 14, jumlah elektron 14, dan jumlah neutron 14, terletak pada golongan berapa dan periode berapa?
kalau kita tuliskan ya lambang unsurnya, nah, berarti di sini X memiliki nomor atom. Nomor atom itu bisa sama dengan jumlah proton ya. Nomor atomnya adalah 14, sedangkan nomor massa itu penjumlahan dari proton dan neutron, berarti 14 plus 14 yaitu 28. Kalau kita tuliskan lambangnya X, ini nomor massanya 28, nomor atomnya ada 4. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Berarti jumlah elektron yang kita lihat di sini ada 14. 14X konfigurasinya adalah kalau kita pakai penyingkatan NE ya. Setelah NE mengisi 3S2 masih 12, lalu 3P2. Nah, kalau kita perhatikan dari sini mana elektron valensinya? Elektron valensinya adalah ini. 2 dengan 2. Karena dia ada di orbital S dan P, maka dia golongan sama ya. Dia golongannya adalah golongan 4 karena jumlah elektron valensinya 4. Golongan 4A. Bagaimana dengan periodenya? Periodenya berarti yang diperhatikan adalah ini. Tadi jumlah kulit ya. Kulitnya berapa? Jumlah kulit keduanya adalah kulit ketiga. Artinya dia berada di periode unsur X terletak pada golongan 4A periode ke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika unsur Y2 plus mempunyai konfigurasi elektron AR 3D6, kita tuliskan dulu. Y2 plus konfigurasinya adalah AR 3D6. Tentu saat kita menentukan golongan dan periode, ini harus kita netralkan dulu. Jadi jangan langsung ditentukan ininya ya, jangan langsung ditentukan golongan dan periodenya saat dia masih bentuknya ion seperti ini. Kita gambarkan dulu diagram orbitalnya. Di sini ada 3D6. Kita gambarkan orbital 3D-nya. Ada 6 elektron di sini. Kita tuliskan dulu. Ada 6 elektron. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Elektron terakhirnya 6. Yang menghadap ke bawah ya maksudnya ya. Oke. Sebelum pengisian 3D, 2 plus itu artinya apa sih? 2 plus itu artinya ada 2 elektron yang dilepaskan. Berarti saat dia netral ya, saat dia hanya Y saja, ini ada 2 elektron yang sebelumnya ada nih. Nah, kalau kalian perhatikan pengisian Aufbau, sebelum 3D6 pasti yang diisi terlebih dahulu adalah 4S2 ya, tapi karena ada 2 plus itu 2 elektron keluar, 4S2 nya inilah yang menghilang. Jadi konfigurasi elektron saat dia netral adalah 3D6 4S2. Lalu bagaimana dengan elektron valensinya? Nah, di sini karena dia ada orbital D dan juga orbital S, maka tentu dia ada di golongan golongan B ya, atau golongan transisi. Kita jumlahkan di situ 6 dengan 2 totalnya berapa? 8 ya. Berarti dia ada di golongan 8B. Periodenya gimana saudara? Periodenya ngikut dari kulit keluarnya. Kulit ketiga dengan kulit keempat lebih luar mana nak? Kulit keempat.
Oke, berarti ini kita tulis tempat menunjukkan periode. Kita tuliskan di sini periodenya. Periode ke. Kalian bisa mempelajari materi ini lebih dalam dari berbagai sumber, bisa dari buku paket ataupun sumber belajar yang lain ya. Sepertinya cukup. Oh ya, kalian juga bisa belajar dari referensi yang ada di sini. Oke, untuk pemahaman kalian, silakan kalian mencoba mengerjakan uji pemahaman. Ada di modul kalian juga ya, nomor 1 sampai 5. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Semoga juga membawa kebaikan untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.